Berdamai dan patuh pada suami sirinya Insanul Fahmi dan penuh keyakinan untuk menjadi istri kedua, Inara Rusli siap melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Sayangnya niat pernikahannya diakui oleh negara tak semudah yang diucapkan. Pernikahan rahasia Inara dan Insan yang akhirnya terbongkar olehnya sendiri terganjal aturan. Jika isbat itu hendak berjalan mulus, maka jalan satu-satunya harus meminta izin kepada istri pertama Insan, yakni Wardatina Mawa. Tapi sepertinya Insan bakal menemui aral. Toh keinginannya untuk restoratif justice agar laporan Mawa dicabut dan damai terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan tak digubris. Mestinya diselesaikan dulu urusan satu-satu. Kalau memang masuk sekarang menjadi poligami, mesti dapat restu istri pertama dulu. Karena menikah dalam Islam itu boleh bang, 2, 3, 4 itu diatur Al-Quran bang. Kalau nggak mampu 4, 1 aja. Itu diatur agama. Tapi dengan satu syarat, tidak ada satupun istri yang merasa terzolimi. Karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Oh ya, itu nanti harusnya saya itu urusan pribadi saya aja sih. Hal-hal privasi mungkin saya nanti biar ngobrol sama Mawa dan Gina langsung. Mawa sepertinya lebih bahagia melihat Insan dan Inara di penjara ketimbang memberinya izin Insan untuk poligami. Pernikahan rahasia antara Insan dan Inara ini telah membuat Mawa sakit hati. Sebagai seorang istri yang tersakiti, Mawa menuai simpati. Tapi Insan yang sudah hakul yakin bakal mempertahankan pernikahannya baik dengan Mawa maupun Inara justru kian merana dihujat kaum Hawa lantaran hanya memikirkan syahwat agar dianggap sebagai lelaki sukses berpoligami. Tentu saja isbat nikah Inara dan Insan hanya keniscayaan. Ya, kalau ada yang merasa terzolimi apalagi sampai lapor polisi, ini jadi nggak benar. Kan maksud pernikahan itu bahagia bang, bukan tuh jadi masalah. Ya karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur. Itu tidak akan mungkin ada isbat nikah sebelum pernikahan pertama clear. Karena mungkin statusnya udah berbeda nih statusnya, jadi bakalan stay di Jakarta untuk supaya move on lah juga. Maksudnya kan nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Malang nian nasib Insan, niat hati ingin poligami namun aral terjal terus menghantui. Dari mulai istri sah siap angkat kaki, tuntutan hukum menanti, hingga jeruji besi tak bisa dihindari. Lantas benarkah Insan sudah menyerah dan pasrah, apalagi ia sulit untuk bisa bertemu dengan Mawa? Kalau udah bercerai ya bisa aja. Tapi kan jadi masalah juga kan. Masuk ke rumah tangga orang, jadi bercerai kan jadi nggak baik secara sosial kan. Dan ya ini udah terjadi, udah viral semuanya. Aku juga bingung kenapa jadi begini, apa masalah ini bang. Oh iya itu belum tahu sih, nanti aku coba ke sana lagi mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doain aja yang terbaik supaya Mawa bisa selamat juga. Ya qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka.
Setelah sempat dikabarkan tertekan dan depresi karena diseret ke polisi oleh Priscilia Pirela alias Ichel, Andres Adelio akhirnya muncul dan mencoba membela diri. Ya, Andres mengaku tak pernah lari dari tanggung jawab terhadap kehamilan Ichel. Pria berusia 28 tahun itu menegaskan hubungannya dilakukan atas dasar suka sama suka. Tak main-main, ia mengaku mengantongi banyak bukti untuk membantah semua tuduhan Ichel. Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru. Aku sudah ada itikat baik. Dan keluarga dan pengacaraku sudah ada itikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, tidak dianggap juga gitu loh. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik ya. Ya kalau ada etikat baik gak mungkin sampai laporan, di mana sih Bang? Meski membantah lari dari tanggung jawab, tapi Andres tidak bisa membantah pernah melakukan kekerasan seksual alias meminta Ichel untuk aborsi. Hanya saja lagi-lagi Andres mengaku sudah membuat kesepakatan untuk berdamai atas perbuatannya terhadap Ichel. Malahan kesepakatan itu sudah ia buat bersama keluarga Ichel sebelum semuanya heboh di media sosial. Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang gak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman gak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan? Ya udah, tanyakan saja ke dia, kalau memang ada, silakan sampaikan ke penyidik gitu. Sekarang udah nggak ada komunikasi dari 3 bulan kehamilan, dan dia nggak ada untuk upaya mencari saya atau menanyakan. Sepertinya ancaman 12 tahun penjara membuat Andres keblinger dan tak sadar sudah blunder berkali-kali dengan semua pengakuannya. Belum lagi karena merasa sudah beritikat baik dari awal, Andres juga menuding Ichel punya maksud lain alias sengaja bikin viral karena mau tenar. Lantas mungkinkah karena hal itu Andres bakal melaporkan balik Ichel atas tuduhan pencemaran nama baik? Itu nanti kita bicara nanti lah. Aku sih pengennya semua baik-baik aja. Kalau nanya kayak gitu dibilang bisa, unsurnya ada. Cuma kayak ngapain? Indikasinya kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya, mereka udah tahu kok tujuannya apa. Saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Tak hanya menuding Ichel yang ingin tenar dari nama besarnya, Andres juga merasa banyak selebgram yang ikut-ikutan pengen viral dengan mengaku di DM oleh Andres di Instagram. Nggak usah ditanggapin, biarin aja. Jadi konten, siapa tahu mereka viewersnya jadi naik. Tapi beneran pernah ngechat beberapa? Wajar lah cowok ngechat cewek. Kalau aku ngechat cowok itu yang serem baru.